Di sini saya akan menjelaskan tentang baris aritmatika yang terambil dari soal 6 sampai yang ke-10. Yang pertama, soal ke-6. Sebuah deret hitung diketahui U3-nya sama dengan 9 dan U5 ditambah 7 itu 36. Maka beda deret tersebut adalah, nah di sini ABC-nya itu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4, E-nya 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya. U3 itu sama dengan 9, seperti yang berada di sini tadi, dan U5 tambah U7 itu 36. Nah, sini menggunakan rumus ke N dalam barisan aritmatika, dan itu N sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, yang pertama kita mencari persamaan terlebih dahulu. U3 sama dengan A tambah 2 tahun itu sama dengan 9. Nah, dan yang kedua dalam kurung A tambah 4B tambah dalam kurung lagi A tambah 6B itu sama dengan 36. Nah, 2 bulan ditambah 10 bulan itu 36. Yang ketiga, eliminasi. Dari persamaan pertama, itu A-nya itu sama dengan 9 dikurang 2 tahun. Persamaan kedua, 2 dalam kurung 9 dikurang 2B ditambah 10 bulan itu 36. Dan 18 dikurang 4 tahun tambah 10 bulan itu 36. Nah, 6 bulan sama dengan 18, hasilnya B-nya itu 3. Kenapa kok bisa dapat 3? Karena 18 kita bagikan 6 itu 3. Nomor 7, jumlah N suku pertama suatu deret didefinisikan sebagai Sn sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 4N. Nah, jika UN adalah suku ke N, maka U10-nya adalah, nah di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya. Terdeteksi Sn sama dengan 3N pangkat 2 kurang 4N. Nah, sini kita menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1 adalah bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya langkah penyelesaiannya yang pertama kita menghitung E10 dan E9. E10-nya 3 dalam kurung 10 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 10 sama dengan 300 kurang 40 itu sama dengan 260. Nah, yang S9-nya yaitu 3 dalam kurung 9 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 9 yaitu 243 dikurang 36 itu jawabannya 207. Yang selanjutnya kita menghitung U10. U10-nya sama dengan E10 dikurang E9 yang dimana kita dapat tadi E10-nya itu 260 dan E9-nya 207. Jadi 260 dikurang 207 itu 53. Selanjutnya yaitu nomor 8. Diketahui kelompok bilangan sebagai berikut, yaitu K1-nya itu 1, K2-nya itu 3,5, K3-nya itu 7, 9, 11. Dan K4-nya itu ada 13, 15, 17, 19. Jadi jumlah semua bilangan pada K10 adalah, jadi kita mengetahui pola kelompok bilangan itu K1 dari 1, K2-nya dari 3,5, K3-nya 7, 9, dan 11, dan K4 13, 15, 17, 19. Nah, pola jumlah elemen Kn memiliki n elemen dan semua elemen merupakan bilangan ganjil berurutan. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, tentukan jumlah elemen pada K10. Nah,
1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 10. Nah, 10 dalam kurung 11 per 2. Nah, itu hasilnya 55. Nah, yang kedua, bilangan pada K1 adalah 1 dan deret terdiri dari bilangan ganjil, maka bilangan terakhir bisa dihitung dengan rumus. AN A1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali 2. Nah, tadi AN-nya kita ketahui itu yang kita dapat 55 dan A 55. Jadi A1 itu sama dengan 1 tambah 55 kurang 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 108 yaitu 109. Nah, yang ketiga, jumlah seluruh elemen. S sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah 1 sama dengan 55 per 2 itu kali dalam kurung 1 tambah 109. Nah, S sama dengan 55 per 2 kali 110 sama dengan 55 kali 55 itu hasilnya 3025. Yang dimana nanti hasilnya itu adalah C. Jawabannya 1000. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu soalnya dari deret aritmatika diketahui U6 tambah U9 tambah U12 tambah U15 itu hasilnya 20, maka S20-nya adalah. Nah, sebelum kita mengetahui jawaban 100, kita akan menjawabnya. Diketahui deret aritmatika yang tadi U6 tambah U9 tambah U12 tambah U15 itu 20. Nah, yang ditanya adalah S20. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, suku ke N dalam deret aritmatika UN sama dengan U1 tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, yang kedua, menyatakan suku-suku yang diberikan dalam bentuk umum. Nah, U6-nya U1 tambah 5B yaitu hasilnya U6. U1 tambah 8B hasilnya U9. U1 tambah 11B yaitu U12, U15, U1 tambah 14D. 3. Menjumlahkan semua suku. U1 tambah 5B tambah U1 tambah 8B tambah U1 tambah 11B. Nah, tambah dalam kurung U1 tambah 14B sama dengan 20. Hasilnya 20. Jadi 4 U1 ditambah 5B tambah 8B tambah 11B tambah 14B dan itu hasilnya 20. 4 U1 tambah 38 hasil dari penjumlahan 5B tambah 8B tambah 11B tambah 14B sama dengan 20. Nah, 2 U1 tambah 19B sama dengan 10. Nah, kenapa ini bisa menjadi 19? Karena tadi kita 38 itu kita ambil dari 4 ini 2, kita bagi 2 itu hasilnya 19. Begitupun 20 sama dengan hasilnya jadi 10. Nah, yang keempat, dalam deret aritmatika jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 U1 tambah
dalam kurung N kurang 1 kali B tutup kurung. Nah, yang kelima, substitusi N sama dengan 20. Jadi, kita ditanya tentang S20. Jadi, S20 sama dengan 20/2 dalam kurung U2U1 tambah 19B sama dengan 10 kali 10, yaitu hasilnya 100. Maka jawabannya adalah C. Dan yang terakhir, soal nomor 10, suku kedua, suatu deret geometri adalah 4, sedangkan ketujuh adalah 128, maka rasio deret tersebut adalah, kita mencari cara penyelesaiannya. Diketahui tadi U2 sama dengan 4, U7 sama dengan 128. Nah, deret geometri ini kita menggunakan rumus Kn, ya UN sama dengan U1 dikali R dalam kurung N kurang 1. Nah, yang ditanya itu rasio atau R-nya. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama, menyatakan hubungan antara U2 dan U7. U2, U1 dikali R1 sama dengan 4. U7 sama dengan U1 dikali R6 itu 128. Nah, nomor 2, menyusun persamaan perbandingan. U7 per U2 sama dengan U1 kali R6 per U1 kali R1 itu R5 sama dengan 128 per 4 sama dengan 32. Jadi mencari R-nya itu R sama dengan akar 32, 5 akar 30 dalam 5 akar 32. Karena 32 sama dengan 2 pangkat 5, maka R adalah 2. Jadi jawabannya adalah C.